Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Billionaire yang rilis di tahun 2011. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Di awal film, memperlihatkan seorang siswa lelaki yang sedang mengikuti pelajaran komputer di sekolah. Namun bukan malah fokus memperhatikan penjelasan gurunya tentang mata pelajaran sekarang, dia malah lebih berfokus untuk membuka permainan game di komputernya. Dalam permainan game, dia sedang melakukan transaksi untuk menjual beberapa item khusus dalam game ke orang yang sangat ingin membelinya. Setelah sepakat masalah harga, si pembeli lalu meminta nomor rekeningnya agar bisa segera mentransfer uang dan mendapatkan item khusus yang sangat dia inginkan. Oh iya, nama siswa lelaki itu adalah Top Itipat. Dikarenakan Top masih sangat muda dan tak mungkin bisa untuk membuat rekening bank, sepulang sekolah ia lalu menghampiri pamannya untuk meminjam rekening tabungan. Yang dimana nanti Top akan menyuruh si pembeli item dalam game itu mentransfer uangnya ke rekening si paman saja. Setelah si pembeli mentransfer uangnya, Top bersama dengan paman dia langsung bergegas ke bank untuk mencairkan dana tersebut. Lihatlah betapa kagetnya si paman saat melihat Top menarik begitu banyak uang di rekening miliknya ya guys ya. Memiliki banyak uang, Top mendatangi showroom mobil untuk membeli salah satu mobil keluaran terbaru. Ia bahkan membayar mobil yang dia beli itu langsung secara cash, yang membuat pegawai showroom di sana cukup terkejut melihat seorang siswa membawa uang yang sangat banyak di dalam tasnya. Sehabis menyelesaikan berkas pembelian mobil, Top menuju ke sekolah dengan menggunakan mobil baru yang dia beli tadi. Tiba di sekolah, dia menjadi bahan perhatian semua siswa, khususnya para wanita. Pacar Top yang melihat itu tentunya semakin sayang ke dia. Nama pacar Top adalah Lin. Sehabis berjalan-jalan menggunakan mobil barunya bersama Lin, membuat Top pulang terlambat karena itu. Tiba di pintu masuk rumahnya, Top meminta ke paman agar tak terlalu ribut saat memarkir mobilnya. Baru masuk rumah, ternyata kedua orang tua dia telah menunggu di sana. Top kemudian terus ditanya oleh sang ayah dan ibu tentang dari mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Walaupun Top sudah menjelaskan bahwa dia mendapatkan semua uangnya itu dari permainan game online, akan tetapi tetap saja kedua orang tuanya tak mengerti dan terus menuduh Top telah bermain judi. Di akhir perdebatan mereka, orang tuanya menyuruh Top agar lebih fokus belajar untuk pendaftaran masuk universitas nanti. Topไปเล่นพนันบอลใช่ไหม Keesokan harinya, Top ke pasar untuk membeli PS2. Sebelum ia membeli, Top mencoba terlebih dahulu salah satu permainan gamenya. Merasa puas dengan percobaan game, ia lalu menawar sebelum membeli, dengan harapan bisa mendapat harga termurah. Setelah berhasil sepakat dengan harga paling murah menurutnya, ia pun tanpa basa-basi lagi langsung membeli game tersebut. Bahkan Top berhasil mendapatkan bonus 1 DVD juga dalam pembeliannya itu. Malamnya Top sedang bersantai di dalam kamar, dan tak lama kemudian, di waktu yang sama, tiba-tiba Top berpikir untuk menjalankan sebuah bisnis pemutar DVD. Besoknya ia lalu ke toko tempat dia membeli PS2 dengan harapan bisa diberikan diskon besar-besaran. Karena Top ingin memulai bisnisnya itu dengan membeli DVD sebanyak 50 unit di awal.
Sepakat dengan tawaran harga termurah dari si pemilik toko, ia pun membelinya. กี่เครื่องล่ะ50พี่ Melihat Top membawa pulang begitu banyak DVD baru, membuat ibunya cukup geram. Tak ingin terus dimarahi, ia lalu menjelaskan tujuannya membeli begitu banyak DVD ke sang ibu. Namun betapa sialnya Top ketika sedang mendemonstrasikan kerennya DVD yang akan dia jual nanti. Saat baru dicoba, DVD tersebut rusak ya guys ya. Merasa kecewa dengan itu, Top langsung bergegas kembali ke toko untuk komplain. Setibanya di lokasi, Top merasa telah tertipu setelah mendengar penjelasan si pemilik toko yang tak ingin mengembalikan uangnya sama sekali. Sudah sangat emosi, Top lalu membanting DVD rusak itu di depan si pemilik toko dan mengakibatkan lemari kaca di situ pecah seketika. Melihat kelakuan Top, si pemilik toko lalu menggamparnya. พี่เอาดีวีดีพี่เอาพี่ขึ้นไปเลยนะเว้ย Sudah mulai kehabisan uang, Top mencuri jimat ayahnya untuk digadaikan. Uang hasil penggadaian jimat itu nantinya akan dia pakai untuk biaya kuliah. Sepulang kuliah, di jalan Top merasa sedikit kelaparan. Ia kemudian memutuskan untuk singgah sebentar di pameran alat-alat makanan. Awalnya di situ Top hanya berfokus untuk mencoba semua makanan yang ada. Namun saat dia melihat salah satu dari alat yang dipamerkan di sana cukup menarik perhatiannya, Top akhirnya tanpa ragu menyewa alat tersebut, dikarenakan harga aslinya yang begitu mahal. 50เครื่องเนี้ยเจ้าแรกเลยเหรอพี่ Tiba di rumah dengan membawa alat yang tadi dia sewa, sang ayah kembali memarahinya karena menurut dia Top hanya menghambur-hamburkan uang dengan hal itu. Walaupun sebelumnya Top sudah menjelaskan ke mereka semua bahwa dirinya ingin memulai bisnis baru. Keesokan harinya lagi, Top rela meninggalkan jam kuliahnya demi mencari tahu beberapa cara untuk membuat kacang kastanya yang lezat. Lihatlah betapa seriusnya Top saat hendak mencari tahu akan semua itu ya guys ya. ร้านอ๋อหมอหวานหวาน หลายชั่วโมงเรามีการสอบ Setelah berhasil mendapatkan beberapa cara membuat kacang agar enak, Top mulai menerapkan semua cara itu menggunakan alat yang dia sewa kemarin. Di percobaan awal, rasa kacang buatan Top masih belum seenak keinginannya. Merasa belum puas dengan itu, dia terus mencoba berulang-ulang sampai dia menemukan rasa yang dia cari. Beberapa hari kemudian, Top telah berhasil menemukan rasa yang selama ini dia cari. Ia lalu meminta komentar ke semua orang rumahnya tentang rasa kacang yang dia buat. Dan setelah mereka semua mencoba kacang buatan Top, mereka sangat menyukai itu. มันหมายความว่าไงวะลุง Mulai pede dengan kacang buatannya, ia berencana langsung menyewa tempat di salah satu mall untuk memulai bisnis kacang kastanya. Menemukan tempat yang pas, Top pun menandatangani kontrak sewa tempat tersebut. Namun di hari pertama dia memulai bisnis, tempatnya sepi pengunjung. Mulai resah karena tempatnya sepi pengunjung, Top kemudian memutuskan untuk berpindah lokasi hari itu juga. Sekarang lihat betapa ramainya tempat Top setelah berpindah dari lokasi sebelumnya di hari pertama ya guys ya. นะครับเนี้ยมีบูธหนึ่งจะย้ายออกน้องสนใจหรือว่า Di saat bisnisnya sedang laris-larisnya, datang manajer mall yang menegur Top karena asap dari jualannya itu mengotori langit-langit mall. Mendapat teguran tersebut, Top lalu berkata ke manajer mall bahwa dia akan membersihkan masalah tersebut. Di sisi lain, di saat bersamaan, orang tua Top ingin mengajaknya pindah ke negeri Cina, hidup bersama dengan saudara-saudaranya yang lain di sana. Namun Top menolak dengan alasan ia akan berfokus kuliah ke depannya. กลับไปเรียนหนังสือ ไปกับป้ากับมาเถอะนะ
Terus-menerus terulang, nyaris setiap hari mengotori langit-langit mall, membuat penjual di sekitarnya mulai resah. Beberapa hari kemudian, Top kembali didatangi oleh manajer mall. Di situ Top langsung disuruh keluar dan memutuskan kontrak, karena sudah terlalu banyak penjual di sekitarnya yang membuat pengaduan buruk. Mulai kehabisan akal, Top sedikit frustasi dengan keadaannya sekarang ini. Ia lalu mengajak Lin bertemu, sekalian dengan harapan bisa menghibur dirinya. เลยลุงนายเขาบอกว่าไม่ได้จริง เฮ้ย Di perjalanan, dalam mobil, sambil berbicara panjang lebar, Lin mengeluarkan sebuah cemilan yang baru saja dia dapatkan dari keluarganya. Di situ, Top terus memakan cemilan rumput laut yang dibawa oleh Lin hingga habis. Sehabis itu, Top berpikir untuk berpindah bisnis lagi, yaitu bisnis cemilan rumput laut ya guys ya. Ia kemudian menjual semua stang miliknya yang kemarin, agar mendapatkan beberapa modal awal untuk bisa memulai bisnis rumput lautnya. ลองกับที่บ้าน นี่ซื้อสาหร่ายทอดมาด้วย Saat si paman coba menggoreng rumput laut pertama kalinya, rasa rumput laut itu sangat pahit. Tak ingin menyerah, si paman terus-menerus mengulangi dan mencoba semua variasi cara menggorengnya, hingga dia lupa bahwa rumput laut mereka telah habis dan belum membuahkan hasil sama sekali. Menyadari mereka kehabisan bahan dasar, Top kembali menjual semua komputer kesayangan miliknya. Setelah membeli beberapa bahan dasar lagi, di waktu yang sama, si paman mulai sedikit menyerah dengan semua yang mereka lakukan selama ini. Mengetahui si paman mulai hilang harapan, Top memberinya beberapa kata motivasi agar si paman kembali bersemangat. คุณจะมาชิ่งผมแบบนี้ไม่ได้นะ Di malam hari sedang hujan deras, Top baru pulang ke rumah setelah mengurus urusan kuliahnya. Akan tetapi, betapa terkejutnya dia ketika melihat sang paman yang tak sadarkan diri di dapur dan mengalir darah di kepalanya. Melihat keadaan si paman yang seperti itu, Top langsung bergegas membawanya ke RS terdekat agar si paman segera mendapatkan pengobatan yang layak. Masih sangat penasaran untuk segera menemukan rasa terbaik rumput lautnya nanti, Top coba menggoreng sendiri. Dan di percobaan bungkus terakhir rumput laut yang dia punya, Top akhirnya merasa yakin telah menemukan rasa terbaik yang selama ini mereka cari. Sore hari, Top menjenguk si paman di RS. Sekalian dia juga ingin menyuruh pamannya itu untuk mencoba rumput laut buatan dia. Dan setelah dicoba beberapa kali, ternyata memang benar bahwa rumput laut buatan Top itu sangatlah enak ya guys ya. เนี่ยทำได้ยังไงอะ Sudah cukup pede dengan rasa rumput lautnya itu, Top kembali menyewa tempat di mall. Di hari pertama mereka jualan, tempatnya begitu ramai pengunjung. Bahkan untuk memperluas pasaran bisnisnya, beberapa hari kemudian Top langsung menghubungi kantor 7-Eleven untuk memasukkan jualannya di situ. Namun setibanya dia di sana, ketika si manajer 7-Eleven melihat kemasan produk milik Top, dia menilai bahwa kemasan itu belum siap untuk dipasarkan di 7-Eleven. เกรดดีไซน์ก็ไม่ได้แล้วอะค่ะ ขนาดไซส์ก็ นี่เขาส่งลูกน้องมาแทนเหรอ เปล่าค่ะเนี่ยนะคะคุณอิทธิพัฒน์ Setelah dikritik tadi, Top langsung datang ke toko tempat khusus mendesain sebuah produk. Berhasil membuat kemasan yang simpel dan rapi, ia lalu kembali ke kantor 7-Eleven untuk bertemu dengan si manajer. Akan tetapi, ternyata si manajer sedang sangat sibuk. Terpaksa Top harus menunggu lama agar bisa bertemu. Habis kesabaran karena terlalu lama menunggu, Top kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Di lift, dia memberikan produk yang dia bawa tadi ke petugas keamanan kantor. พี่กินข้าวยังครับ แล้ว
จริงๆคุณปูไม่ได้ติดงานใช่ไหมครับ Saat dirinya mulai kembali putus asa, produk yang tadi Top tinggalkan di lift diambil oleh beberapa karyawan kantor 7-Eleven. Bahkan sepulang kerja, manajer kantor itu pun sempat melihat dan merasakan produk lumput laut Top. Betapa terkejutnya Top ketika keesokan harinya dia tiba-tiba ditelepon oleh si manajer untuk hadir di rapat pemutusan. Di rapat tersebut, si manajer memberitahu sebuah informasi ke Top bahwa produknya telah berhasil lolos seleksi dan akan segera dipasarkan. Mendengar putusan itu, membuat Top sangat bersemangat dan bahagia ya guys ya. ด้วยนี่คุณเป็นเจ้าของกิจการที่เด็กสุดเท่าที่ปูเคยเจอเลย Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul The Billionaire. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.